Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kelalaian yang biasa terjadi pada petani nangka. Pertama, dia tidak segera menanam saat ini, saat orang lain sudah panen, sudah menjual. Ia belum juga mau tergiur, mau tergerak hatinya untuk menanam. Yang kedua, kalau sudah menanam, dia lupa memupuk dan merawatnya. Akhirnya, pohonnya tidak maksimal. Sebenarnya, potensi nangka itu sangat besar loh. Ini terbukti setelah kami survei di beberapa pasar, terutama di pasar-pasar yang besar di Bandung. Itu ternyata kebutuhan nangka itu sangat besar, terutama nangka muda. Nangka muda kalau di pasar, kecuali kalau di pinggir-pinggir jalan itu biasanya nangka madu atau nangka yang sudah matang. Oke, bahas kedua-duanya ya, potensi pasarnya. Kalau nangka sayur, karena itu tadi tidak banyak yang menanam. Sekarang saya survei beberapa halaman orang-orang yang di kampung kami di sini. Sekarang mulai langka orang untuk menanam nangka. Ya. Jadi satu rumah satu pun tidak ada sekarang. Ya. Jadi kalau dirata-ratakan dari 10 rumah, paling yang tanam nangka itu hanya satu rumah. Depan rumah itu. Jadi pasokan nangka itu kurang. Pasokan nangka sangat-sangatlah kurang. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama adalah kalau di kampung nangka itu bukan sayur utama. Ya, sayur utama yang mudah didapatkan seperti kangkung, caisim, kemudian sawi, kemangi, ya yang seperti itu baru itu mudah didapatkan. Tapi karena nangka ini ya cukup eksklusif ya adanya di rumah-rumah makan Padang, ya. Dan kalau menu olahan nangka ini termasuk yang spesial, punya pangsa pasar yang khusus, jadi makanya kebutuhannya itu dibilang eksklusif. Namun ya, sebab itu pula banyak orang yang tidak nanam akhirnya. Nah, gara-gara ini akhirnya pasokan ke pasar pun berkurang. Kemudian dilihat dari segi pasaran ya, ini nangka muda ya. Kalau para pengepul datang ke sini, ini nangka muda itu hanya dihargai 5.000 per buah ya. Padahal ketika dijual di pasaran bukan per buah loh, itu per 500 gram. Per 500 gram itu sudah dihargai Rp3.000. Padahal kalau nangka ya, satunya itu bisa mencapai 15 kg. Coba lihat Anda yang di atas ini ya. Nah makanya selalu saya tekankan di video-video. Nah, ini juga hasil dari kajian ya, petani itu sebaiknya mau memasarkan hasil dari produksi pertaniannya. Begitu juga pekebun yang mengembunkan nangka itu harus berani menyusuri pasarnya. Mungkin di awal repot, tapi nanti kalau kita sudah terbuka pasar akan mudah. Nah, ini nangka sayur. Kemudian kalau di kampung kan sebenarnya yang ditanam itu para petani itu tidak tahu jenisnya apakah ini nangka sayur apa nangka madu. Nah, untuk nangka madu yang digunakan adalah buah yang akan segera matang. Nah, harganya sekarang fantastis menurut saya. Ya. Dari satu pohon yang 10 kg saja sudah dihargai 300.000 kalau kita pecah-pecah menjadi per kilo. Ya. Dari 10 kg itu berisi bersihnya sekitar 4 kg. Dihargai 30.000 saja sudah 120.000 per buah, asal kita pandai mengemas. Ya, pandai mengemas, kemudian kita juga pandai memecahnya jadi berapa pecah satu buah itu. Kalau dipecah menjadi 10 kali 30.000 sudah menjadi 300.000. Kalau di kilo tentunya lebih mahal lagi karena yang diambil adalah daging buahnya. Ya, kalau dipecah-pecah biasa tanpa diambil kulit buahnya, itu biasanya harganya di antara
15.000 ya. Tapi kalau sudah diambil hanya daging buahnya saja itu harganya 30.000. Bahkan saya ketemu di Bandung di dekat kantor DPRD Kabupaten Bandung Soreang, saya ketemu penjual nangka madu harganya 30.000. Itu tidak khusus dagingnya saja, itu 30.000 itu 1 kilo aja. Coba bayangkan. Jadi potensi untuk nangka ini besar sekali dan selalu habis. Nah, jadi kemungkinan mudah-mudahan nih ada yang nonton video ini. Ya, ini pengalaman kami punya pohon nangka 1 pohon di depan rumah ya. Dulu ya, sekarang itu sudah diperbanyak. Ini kita sudah menanam 1 di sini. Kemudian yang di tetangga juga ada 1. Kemudian di halaman yang sebelah sana juga ada 1. Dari pohon ini saja ya. Dari pohon ini saja kita sudah bisa banyak menjual. Ini nangka yang usianya segini ya, masuk ke tukang rujak ini loh. Ya, yang disebut dengan tongtolang. Kemudian kalau ini sudah terlalu besar, maka ini bisa dijual ke tukang sayur. Kalau di kampung harganya murah saja, segini tuh 3.000 saja. Ya, 3.000. Tapi kalau lihat ke atas itu kan buahnya banyak. Nah, buahnya banyak. Nah, ini kembali ke persoalan yang awal. Kalau sudah tahu potensinya, ayo menanam sejak saat ini. Ya, bukan kesalahan kita sih kalau kita memang baru tahu informasi ini. Jangan dianggap sepele ini. Ya, jangan dianggap sepele. Rawat dengan baik. Kalau Anda sudah punya pohonnya, rawat dengan baik supaya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya, dari belakang rumah tanam 1, 2 sampai 10 pohon. Bisa lah untuk naik haji, ditabungkan. Belum lagi kan Anda miara kerbau, miara domba, juga miara ayam di sini. Itu kan tambahannya jadi banyak. Nah, ini soal bisnis nangka ini ternyata sangat mudah sekali. Ini ya menurut saya kekurangannya adalah tidak banyak petani yang mau memupuk. Bahkan ini dulunya tidak dipupuk, tapi kalau sudah tahu uangnya kan jadi dipupuk juga. Nah, Anda yang punya pohon nangka di rumah mulai sekarang perbanyak. Cara memperbanyaknya adalah boleh dengan cara tempel mata tunas ataupun dengan cara sambung pucuk. Nah, oke. Mungkin kalau begini Anda bisa membuktikan nanti ke toko bibit ya. Bibit nangka mini, termasuk nangka sayur, termasuk nangka madu, termasuk yang banyak diminati oleh kalangan petani sekarang. Karena memang potensinya tinggi. Ya, pasokan ke rumah Padang itu, ke rumah makan Padang, nangka itu kurang-kurang. Ya, apalagi kita bisa masukkan langsung ke rumah makan Padang. Nah, ini sekian, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Ada yang mau menanam dan membudidayakan. Ingat ya, jarang yang membudidayakan. Peluang masih terbuka lebar. Wah, ini ayo gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.